Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rubiati GPAI. Apa kabar Bapak Ibu Guru? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, dalam video kali ini kita akan berbagi hal yang terkait dengan pengelolaan kinerja di PMM, khususnya tentang bukti dukung tugas tambahan bendahara sekolah. Ada banyak permintaan Bapak Ibu ya di kolom komentar yang terkait dengan seperti apa bukti dukung tugas tambahan bendahara sekolah. Di antaranya yaitu terima kasih Bunda, sangat membantu, tolong Bun bisa dibuatkan laporan bendahara atau operator BOSP. Seperti apa? Kita akan bahas. Bapak Ibu, hal ini terkait dengan tugas tambahan bendahara sekolah. Ini bisa untuk semua jenjang nggih Bapak Ibu, bisa SD, SMP, SMA, SMK. Bukti dukungnya adalah SK atau surat tugas dari kepala sekolah dan laporan. Bapak Ibu, dasar penugasan tugas tambahan sebagai bendahara sekolah yaitu Permendikbudristek RI nomor 2 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional pendidikan anak usia dini atau PAUD Bapak Ibu, kemudian bantuan operasional sekolah dan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, yang mana dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana di pasal 40 itu terkait tugas satuan pendidikan terhadap pengelolaan anggaran Bapak Ibu, maka kepala sekolah dapat membentuk tim Bapak Ibu. Nah, tim itu terdiri dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab, kemudian bendahara dan anggota. Untuk anggota ini Bapak Ibu bisa terdiri dari 1 orang dari guru, kemudian 1 orang dari unsur komite, dan 1 orang dari unsur orang tua atau wali peserta didik. Nah, yang unsur dari orang tua atau wali peserta didik ini Bapak Ibu diupayakan selain dari komite dan juga mempertimbangkan bahwa orang itu memiliki kredibilitas dan tidak berkonflik begitu Bapak Ibu ya, tidak memiliki konflik kepentingan. Nah, apa saja tugasnya bendahara sekolah itu? Bapak Ibu, sebagaimana Permendikbudristek RI pasal 40 Bapak Ibu ya, nomor 2 tahun 2022 dinyatakan bahwa satuan pendidikan wajib mengisi dan memutakhirkan data di Dapodik, kemudian melakukan verifikasi dan validasi isian data Dapodik Bapak Ibu, kemudian menyusun rencana anggaran, kegiatan anggaran terkait dengan dana yang diterima, kemudian melakukan konfirmasi dana yang sudah diterima, yang berikutnya melakukan penatausahaan realisasi dana, menggunakan dana sesuai dengan ketentuan Bapak Ibu, kemudian melaksanakan pengadaan barang dan jasa, menyampaikan laporan realisasi penggunaan anggaran, dan memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat terhadap pengelolaan dana yang diterima. Maka video ini kita akan hanya bahas Bapak Ibu apa tugas bendahara sekolah, tadi sudah kita bahas Bapak Ibu ya, kemudian bagaimanakah contoh pelaporannya. Bapak Ibu, berikut adalah contoh laporan tugas tambahan bendahara sekolah. Terlebih dahulu saya disclaimer Bapak Ibu bahwa laporan ini saya susun, saya persembahkan kepada para subscriber Rubiati GPAI. Apabila Bapak Ibu merasa sesuai dengan keinginan Bapak Ibu dan ingin menggunakannya, silahkan Bapak Ibu tinggal download di deskripsi Bapak Ibu. Saya sajikan file berupa PDF, Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu download, Bapak Ibu convert ke Word, kemudian bisa diedit. Apabila Bapak Ibu memiliki referensi lain atau tidak sependapat, bisa sharing di kolom komentar Bapak Ibu sehingga bisa menjadi wawasan bagi kita semua.
Covernya sama Bapak Ibu seperti ini, laporan tugas tambahan bendahara sekolah, sekolah mana, semester genap 2023-2024, silakan disertakan logo sekolah atau dinas, nama, identitas, dan NIP Bapak Ibu, bawahnya menyesuaikan. Ini lembar pengesahan dari Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya adalah kata pengantar. Berikutnya daftar isi Bapak Ibu. Untuk daftar isi seperti biasa, halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar daftar isi, kemudian pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, maksud, tujuan, dan uraian tugas dan fungsi bendahara sekolah. Nanti bab 2 program kerja bendahara sekolah, bab 3 realisasi program bendahara sekolah. Kemudian untuk realisasi program ini Bapak Ibu ada 5 item, nanti bab 4 penutup dan daftar pustaka. Berikutnya Bapak Ibu silahkan dilampirkan SK atau surat tugas dari kepala sekolah terhadap kepada Bapak Ibu. Dokumen foto secukupnya dan juga dokumen lain jika Bapak Ibu merasa perlu melampirkan. Bab 1 Bapak Ibu latar belakang, bendahara sekolah adalah pemegang sekaligus pengelola keuangan sekolah. Ini bisa berupa BOP Bapak Ibu ya, bantuan operasional pendidikan PAUD, bisa dana BOS atau dana pendidikan kesetaraan. Kita terangkan di sini Bapak Ibu, kemudian bahwa kepala sekolah bisa menunjuk tim untuk pengelola keuangan sekolah, maka mendasar tersebut saya sebagai guru mendapatkan tugas tambahan bendahara sekolah menyusun laporan pertanggungjawaban untuk semester genap tahun pelajaran 2023-2024. Berikutnya maksud dan tujuan Bapak Ibu, penyusunan laporan tugas tambahan bendahara sekolah disusun untuk pertanggungjawaban sesuai surat tugas keputusan kepala sekolah nomor berapa, bisa Bapak Ibu tulis di sini. Kemudian serta memberikan gambaran bahwa pengelolaan dana sekolah khususnya di sekolah Bapak Ibu telah dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel sebagaimana mestinya. Ini kita paparkan di sini. Nah, berikutnya uraian tugas dan fungsi bendahara sekolah mendasar Permendikbudristek nomor 2 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional pendidikan. Pasal 40 dinyatakan bahwa tugas dari bendahara sekolah sebagai perwakilan dari satuan pendidikan adalah seperti ini. Kita cantumkan di sini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa isi hanya sesuai yang Bapak Ibu kelola. Misalnya di sini poin yang ketiga, menyusun rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan sesuai dengan prinsip pengelolaan dana dan komponen penggunaan dana. Nah, ini yang Bapak Ibu pegang apa? Apabila yang Bapak Ibu pegang adalah BOP PAUD, ya BOP PAUD saja, yang lain dihapus Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu pegang adalah dana BOS, ya dana BOS saja, yang lain dihapus. Begitu nggih, sampai ke bawah. Kemudian bab 2 adalah program kerja bendahara sekolah semester genap tahun pelajaran 2023-2024. Di sini ada 5 tugas Bapak Ibu, penyusunan rencana anggaran BOS ini bulan Januari Februari, kemudian monitoring pengeluaran anggaran BOS, penyusunan laporan keuangan BOS, pengarsipan dokumen keuangan BOS, dan koordinasi dengan pihak terkait. Ini sama baik poin 2, 3, 4, 5 bulan Januari sampai Juni ada semua. Atau Bapak Ibu menghendaki bulan-bulan tertentu, silakan Bapak Ibu centang di bulan yang Bapak Ibu kehendaki. Sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu, dana BOS di sini hanya perwakilan. Apabila yang Bapak Ibu pegang bukan dana BOS, misalnya BOP PAUD atau BOP pendidikan kesetaraan, silakan dana BOS-nya dihapus Bapak Ibu, diganti dengan keuangan yang dipegang Bapak Ibu semua. Nah, kemudian di bawahnya pengesahan. Selanjutnya bab 3 Bapak Ibu adalah realisasi tugas bendahara BOS untuk semester genap 2023-2024. Formatnya seperti ini Bapak Ibu. Ini hanya contoh nggih Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu menghendaki format lain, silahkan Bapak Ibu bisa berkreasi. Misalnya di sini Bapak Ibu, ini adalah jenis programnya sebagaimana tadi yang kita paparkan di program kerja nggih, ada 5. Kita pindah di sini di bawah.
Nah, ini nomor, jenis program, kemudian deskripsi kegiatan, kemudian ini foto kegiatan atau screenshot data hasil kerja. Misalnya Bapak Ibu, untuk program yang pertama, yaitu di bulan Januari untuk penyusunan rencana anggaran BOS atau BOP PAUD atau pendidikan kesetaraan, silahkan. Deskripsi kegiatannya adalah identifikasi kebutuhan satuan pendidikan. Jadi ketika bulan Januari perumusan rencana RKAS itu Bapak Ibu ya, pasti kita melakukan yang namanya identifikasi kebutuhan satuan pendidikan. Kemudian penyusunan draft dokumen rencana RKAS satuan pendidikan Bapak Ibu ya. Silahkan yang Bapak Ibu lakukan terkait dengan ini bisa di screenshot Bapak Ibu ya. Di screenshot diletakkan di sini. Kemudian monitoring pengeluaran BOS misalnya, bisa yang deskripsi kegiatan yang Bapak Ibu lakukan adalah pencatatan harian pengeluaran anggaran, kemudian menganalisis kepatuhan realisasi anggaran terhadap rencana anggaran yang sudah ditetapkan. Nah, salah satu catatan rekap catatan yang Bapak Ibu lakukan bisa Bapak Ibu screenshot di sini. Kemudian poin yang ketiga, penyusunan laporan keuangan BOS, kegiatannya yaitu menyusun laporan keuangan bulanan mencakup neraca, laporan laba rugi dan perbandingan dengan anggaran. Silahkan di screenshot Bapak Ibu. Kemudian pengarsipan, mengelola dan menyimpan dokumen rencana anggaran satuan pendidikan secara rapi, mudah diakses dan aman. Kemudian untuk yang koordinasi dengan pihak terkait Bapak Ibu ya, karena ini bulan Januari di mana bulan penyusunan RKAS, mungkin yang terkait dengan koordinasi pihak terkait adalah koordinasi perumusan, perancangan dan pengesahan RKAS. Mungkin belum pengesahan Bapak Ibu ya, masih perancangan karena di bulan Januari. RKAS, kemudian menyajikan laporan dengan format yang mudah diakses oleh pihak terkait. Silakan Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu mengendaki foto kegiatan koordinasinya, ketika ini silakan fotonya atau Bapak Ibu screenshot hasil rancangan RKAS-nya bisa Bapak Ibu taruh di sini. Kemudian kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Di bulan Februari juga masih ada di poin penyusunan rencana anggaran nggih Bapak Ibu ya. Cuman di bulan Februari ini sudah ada deskripsi kegiatan pembuatan finalisasi dokumen RKAS nggih Bapak Ibu. Sudah mengajukan persetujuan, mungkin kita melakukan revisi, bahkan sudah melakukan finalisasi. Ini kalau di bulan Januari itu kan masih pembuatan, masih identifikasi kebutuhan dan penyusunan draft begitu Bapak Ibu ya. Ini silahkan nanti bisa di screenshot. Untuk poin 2, 3, 4 kurang lebih sama Bapak Ibu. Di sini kalau karena ini bulan Februari yang terkait dengan penyusunan rencana tadi, mungkin kita melakukan presentasi Bapak Ibu ya. Kita tulis saja di sini. Kemudian untuk bulan April, Mei, Juni Bapak Ibu kurang lebih sama. Untuk poin 1 sudah tidak ada aktivitas Bapak Ibu ya, karena penyusunan RKAS dilakukan bulan Januari dan Februari. Berarti yang bulan Maret, April, Mei, Juni yang kita lakukan adalah program kerja 2, 3, 4. Silakan apabila ada aktivitas yang lebih spesifik Bapak Ibu di masing-masing program ini, Bapak Ibu bisa isikan di sini dan Bapak Ibu bisa screenshot dan ditaruh di kolom foto kegiatan atau screenshot hasil kerja. Sama Bapak Ibu April, kemudian Mei dan Juni. Bab 4 penutup Bapak Ibu. Bab penutup dan tanda tangan Bapak Ibu. Kemudian tentu referensi kita adalah Permendikbudristek nomor 2 tahun 2022. Kemudian surat keputusan kepala sekolah tentang bendahara sekolah, nomornya ditulis. Jangan lupa Bapak Ibu dilampirkan surat keputusan penugasan dan jika perlu dokumen foto kegiatan bendahara sekolah dan lampiran-lampiran jika Bapak Ibu mengendaki beberapa lampiran sebagai sampel dari pelaksanaan tugas Bapak Ibu semuanya.
Demikianlah Bapak Ibu sharing singkat terkait dengan apa saja tugas bendahara sekolah Bapak Ibu dan seperti apa contoh laporannya. Sekali lagi saya disclaimer bahwa ini adalah saya susun Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu menghendaki merasa sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan, silahkan bisa memanfaatkannya, bisa meng-ATM kan Bapak Ibu ya, sesuai dengan selera Bapak Ibu, situasi dan kondisi di sekolah Bapak Ibu. Kemudian apabila tidak sesuai Bapak Ibu, silahkan bisa sharing di kolom komentar dan menjadi wawasan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.